Sahabat yang baik, salam sehat. Jumpa kembali kita pada tayangan pembacaan Cari Angin, tulisan ringan yang terbit di Koran Tempo edisi akhir pekan di hari Minggu. Untuk terbitan kali ini, 10 Oktober 2021, saya menyoroti masalah pembukaan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali yang menurut rencana akan dilakukan pada 14 Oktober nanti. Bandara boleh saja dibuka dan orang pun sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi apakah turis asing akan datang? Karena ada kendala yang berat buat mereka setibanya di Bali. Harus melakukan karantina selama 8 hari. Jadi, mereka akan datang atau tidak? Yuk, saya baca saja ulasan saya ini. Karantina. Pandemi COVID-19 sudah mereda. Pariwisata mulai menggeliat, mengikuti geliat yang lain seperti mal, bioskop, pusat kebugaran, dan juga stadion sepak bola. Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan Bandara Samratulangi di Manado sudah dibuka. Sebentar lagi, 14 Oktober nanti, Bandara Ngurah Rai di Bali juga akan dibuka. Ekonomi akan bergerak. Begitu harapan yang ada. Apakah wisatawan asing akan datang rame-rame ke Bali? Banyak yang ragu. Apalagi wisatawan yang boleh datang hanya dari 5 negara saja. Korea Selatan, Cina, Jepang, Uni Emirat Arab, dan New Zealand. Belum boleh wisatawan dari Australia atau wisatawan dari India yang biasanya meramaikan Bali sebelum pandemi. Karena itu kabar dibukanya bandara sesungguhnya disambut dengan dingin-dingin saja. Malah dijadikan bahan candaan karena wisatawan yang datang harus dikarantina. Kita bisa ikuti candaan-candaan itu di Facebook misalnya. Wah, ramai sekali. Bagaimana biasanya turis-turis dari Asia yang punya masa libur hanya biasanya 3 malam 4 hari, malah dikarantina 8 hari. Apa mereka akan menikmati liburan itu? Itulah kendala berat yang dihadapi turis asing yang datang ke Indonesia, khususnya Bali, karena menjalani masa karantina yang panjang. Turis asing dari negara Asia umumnya hanya punya waktu sepekan berlibur di Bali. Waktunya akan habis hanya untuk karantina, mendekam di hotel. Itu pun dengan biaya sendiri. Padahal mereka sudah mengikuti aturan protokol kesehatan yang sudah berat, seperti harus sudah divaksin. Sebelum berangkat dari negerinya, mereka sudah melakukan tes PCR. Sesampai di bandara tujuan, juga dites lagi. Setibanya di hotel, juga dites lagi. Seminggu setelah karantina, kembali dites hanya untuk menentukan mereka boleh bepergian atau tidak. Tes usap yang berulang dan karantina ini konon memang sangat penting.
bukan saja untuk keamanan wisatawan. Yang lebih penting adalah keamanan masyarakat yang dikunjungi. Artinya, lebih takut kita pada kedatangan wisatawan asing yang membawa virus ketimbang wisatawan yang terkena virus dari kunjungannya itu. Karena itulah pelaku wisata ragu kalau turis asing akan berbondong-bondong datang ke negeri ini setelah 3 bandara dibuka. Kalaupun memang ada yang datang, mereka yang datang adalah turis asing pekerja yang memang perlu waktu lama di negeri ini, dan bukan turis pelancong yang mau bersenang-senang. Yang kita harapkan datang tentu saja turis pelancong, karena merekalah yang menghabiskan uang. Kalau turis pekerja, mereka justru mencari uang. Memang sih, ketentuan karantina ini bukan cuma kebijakan di Indonesia saja. Di berbagai negara pun karantina itu berlaku. Bahkan ada yang sampai 2 minggu. Namun sesungguhnya ada kebijakan yang lebih longgar lagi. Di Thailand misalnya, turis asing dikarantina di kawasan tertentu sehingga mereka bisa berkeliling di kawasan itu. Tentu saja mereka hanya menerima wisatawan yang memang sudah negatif virus corona. Setelah karantina berakhir, yang sekarang di Thailand hanya berlaku 5 hari saja, turis baru boleh gentayangan keluar kawasan itu. Itu yang diberlakukan di Thailand, sehingga kawasan wisata seperti Phuket dan Koh Samui masih tetap ramai. Di sini, di Bali nantinya, seperti yang sudah disosialisasikan, sistem karantina adalah mendekam di hotel, bukan di sebuah kawasan wisata. Sudah disiapkan 35 hotel di sekitar Nusa Dua, Sanur, dan di Ubud. Padahal untuk kawasan tertentu di Nusa Dua dan di Sanur misalnya, areal hotel itu sambung menyambung. Seharusnya dengan kondisi seperti ini, wisatawan bisa dikarantina di satu kawasan sehingga mereka bisa bergerak lebih jauh, bukan hanya di hotel saja. Seperti itulah yang diberlakukan di Thailand. Ada yang disebut karantina kawasan. Sistem karantina sepanjang yang sudah diumumkan di Indonesia, khususnya di Bali, juga membuat pengusaha hotel ragu untuk bergabung menjadi hotel karantina. Karena kalau statusnya sudah menjadi hotel karantina, tidak boleh lagi menerima tamu domestik yang bebas karantina. Ini dilema. Apalagi tamu-tamu domestik sebenarnya sudah mulai datang ke Bali beramai-ramai lewat perjalanan darat. Bagaimana kalau turis asing tidak datang meskipun bandara internasional sudah dibuka karena ketatnya karantina itu? Sementara turis domestik yang bebas karantina justru datang lebih banyak. Apalagi menjelang akhir tahun ini. Nah, rugi dong hotel yang berstatus karantina itu. Tapi sebaiknya sih pelaku wisata tenang-tenang saja. Pemerintah sudah lazim mengubah-ubah aturan setiap saat. Kebijakan ganjil genap di Bali yang
diberlakukan di kawasan wisata Kuta dan Sanur misalnya hanya bertahan seminggu. Karena begitu banyaknya protes yang dilakukan oleh masyarakat. Karantina wisatawan asing ini pastilah akan berubah lagi aturannya. Tidak akan lama. Demikian naskah Cari Angin sudah saya bacakan. Semoga saja memang ada turis nekat yang mau datang dan mau dikarantina. Masalahnya kita sendiri berharap turis datang, tetapi memperlakukan mereka dengan cara yang berat buat mereka. Biaya libur bertambah, dan lebih banyak waktunya di karantina dibandingkan bersenang-senang. Kalau memang kita takut masyarakat ditulari virus yang dibawa oleh turis asing, ya kenapa tidak menunda dulu pembukaan bandara? Sampai jumpa. Salam sehat.